I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube. Jadi di sini kita kedatangan tamu yaitu sahabat aku sendiri, yaitu Cepi Serman. Jadi kedatangan Cepi ini kita berdua akan memaparkan suatu podcast yang menjurus ke suatu seksual ya yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi kita berdua akan membahas podcast tentang suatu faktor yang bersangkutan dengan manusia nilai moral. Di sini kita akan masuk ke pembahasan pertama di mana hakikat nilai dan moral yang bersangkutan dengan pelecehan seksual guru BK terhadap siswanya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit masalah seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku meremehkan atau merendahkan orang lain yang berkaitan dengan seks, termasuk perilaku verbal atau fisik serta permintaan-permintaan lainnya yang merujuk pada seks. Meski pada umumnya perempuan yang sering menjadi korban pelecehan seksual, tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korbannya. Kekerasan seksual ialah aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Jadi pelecehan seksual itu termasuk ke pemaksaan juga ya guys ya. Jadi kalau misal kita tidak mau nih, misal ya, kalau ada seorang remaja yang berpacaran, terus si laki-lakinya itu suka ada yang minta ya, yang minta diibaratkannya jatah gitu ya guys ya. Terus si perempuannya itu tidak mau. Nah kalau misal si laki-lakinya itu mengajak-ajak terus, itu termasuk ke dalam pemaksaan. Terus bentuk kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan terhadap orang asing, pemerkosaan dalam pernikahan atau pacaran, pelecehan seksual secara mental atau fisik, aborsi paksa, dan pelecehan seksual terhadap anak. Aku mau nanya nih sama Cepi ya. Boleh. Apa sih yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pelecehan seksual di Indonesia? Menurut saya akan menjelaskan sedikitnya. Ya, boleh. Menurut saya, kasus meningkatnya pelecehan seksual di Indonesia dikarenakan selama masa pandemi, kan dulu pernah pandemi ya? Oh ya, corona ya? Ya. Sejumlah layanan pindah ke daring sehingga akses melaporkan kejadian kekerasan seksual lebih mudah dijangkau oleh korban yang memiliki akses teknologi informasi, contohnya gadget. Nah, seperti itu. Maaf nih ya, sebelumnya sedikit menambahkan jawaban dari Cepi ya teman-teman. Kalau menurut aku sih pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan dalam ruang lingkup keluarga sekalipun pakaian juga tidak dapat menjadikan sebagai alasan seseorang menjadi korban pelecehan seksual, karena dari hasil survei yang dipaparkan oleh Koalisi Ruang Publik Aman terdapat 17% responden hijab yang telah menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual bukan hanya sekadar sentuhan, tetapi juga ada yang disebut dengan catcalling, siulan, sindiran, hingga pelecehan seksual melalui dunianya, seperti komentar-komentar bernada seksual yang tidak sepatutnya. Jadi ada nih ya, remaja nih, kalau misal ada seorang remaja di sosmednya memfoto, kan banyak-banyak kan sekarang ya yang foto seksual gitu, kayak foto bugil gitu kan. Iya. Nah terus kan suka diupload di sosmed itu kan. Nah iya, itu kan banyak. ya, jadi si netizen itu sangat mudah untuk berkomentar tentang seksual ini ya. Nah seperti itu. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini terjadi ya teman-teman ya, dimana ada seorang guru BK melecehkan muridnya. Melecehkan seorang muridnya di Kabupaten Ciamis. Terus si ini katanya murid ini adalah murid SMP yang ada di Kabupaten Ciamis, dan tidak hanya 1-2 kali yang terjadi, bahkan sering.
Wah, gila banget sih, nggak habis pikir. Harusnya seorang guru itu tempat berlindungnya atau menjadi perlindung bagi siswanya, Iya beneran banget. bukan malah dijadikan bahan seks. Menurut saya sih itu fatal banget. Iya. Jadi kan menurut aku juga sih, kan kita seorang calon guru SD kan ya. Iya benar. Kan guru SD itu nggak termasuk dalam mengajar untuk kesehari-hariannya kan. Kita juga bisa untuk menjadi konseling bagi murid SD gitu. Iya. Konseling juga tidak hanya untuk anak SMP, remaja SMP sampai SMA. Bahkan SD juga sekarang harus banyak yang harus udah dikonseling gitu. Iya. Benar, Terus aku juga sih sempat kaget gitu dengar beritanya, kayak wow gitu, kok bisa sih ada seorang guru BK yang harusnya melindungi semua siswa, ini malah menjadikan siswa-siswinya jadi budak seks gitu. Aku mau nanya lagi nih sama kamu, kalau seandainya kamu ada di posisi guru BK tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Saya sih kalau berada di posisi guru BK tersebut, saya tidak akan melakukan hal senonoh seperti itu. Dikarenakan saya mempunyai saudara perempuan dan Saya sih kalau berada di posisi guru BK tersebut, saya tidak akan melakukan hal senonoh seperti itu. Dikarenakan saya juga mempunyai saudara perempuan dan akan mempunyai anak. Iya. Dan perlakuan tersebut akan terjerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan akan dihukum pidana dengan pidana denda paling sedikit 5 miliar kalau gak salah, dan paling besar 15 miliar. Ya sih, aku juga kayak sempet kayak wow gitu, guru BK gitu kan, kalau misal guru BK-nya ini single atau punya adik perempuan gitu, gimana gitu kalau perasaan guru BK ini kan punya adik nih, nanti suatu beberapa tahun ke depan kan dia akan menikah, mempunyai seorang anak perempuan nih misal, terus anaknya atau adiknya dilecehkan, gimana sih itu tanggapannya? Kan kayak karma itu, kalau misal Karma itu selalu ada. Ya, benar. ya kalau kata anak gaul mah kayak gitu, karma itu nggak akan jauh, karma itu akan ada. Kalau meskipun karmanya tidak jauh kepada kita, tidak jatuh kepada kita, pasti akan keturunan kita, atau kalau kita punya adik perempuan nih, kita jatuhnya ke adik perempuan kita gitu. Iya benar. Kayak nggak mikir sampai situ gitu. Bahkan ada nih ya temen aku nih, temen aku yang dijadikan budak seks gitu ya oleh pacarnya gitu. Sempat tidak mikir gitu, pacarnya itu punya adik perempuan, bahkan adik perempuannya juga ini sudah masuk ke tahapan SMA ya. Jadi kan kita remaja SMA itu kan lagi masa-masanya gitu ya, masa bubar ya. Nah kalau misal adiknya itu yang dijadiin budak seks, gimana sih perasaan kakaknya kayak gitu? Gimana aja kalau kamu di posisi ya yang aku ceritain? Ya, perasaan saya kalau di posisi seperti itu ya akan sakit hati lah, gak enak gitu. Iya. Saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, tadi kan kamu udah nanya sama saya. Ya. Nah, sekarang giliran saya yang nanya sama kamu. Boleh. Apa sih yang menjadi awalnya terjadi pelecehan seksual? Menurut kamu apa? Kalau aku sih sebenarnya sih jawabannya udah ada di atas tadi ya, udah aku bacain juga tadi, dari awal juga udah aku bacain. Tapi kalau kamu gitu mau tahu tanggapan aku gitu ya. Kalau kata aku mah, pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya kesengajaan, atau dari kesengajaan, atau juga ada dari paksaan juga. Pelaku juga akan merasa ada peluang untuk melakukan pelecehan serta perilaku melecehkan, seperti korban yang memakai pakaian terlalu terbuka, memperlihatkan bentuk tubuh yang berlebihan. Pelecehan seksual juga dapat terjadi di mana saja dan kapanpun saja, bahkan dalam ruang lingkup keluarga sekalipun. Sebenarnya sih pakaian juga tidak dapat menjerumuskan sebagai alasan seseorang menjadi korban pelecehan seksual ya teman-teman. Bahkan ada nih ya
kita itu sudah bertutup dengan rapi ya, intinya kayak memakai syar'i gitu ya, gamis dari atas sampai bawah tuh kita udah benar-benar tertutup. Tapi ada aja gitu manusia yang tidak beradab, yang kayak melihat seolah-olah si manusia itu melihat lekuk tubuhnya yang tertutup oleh busana kayak gitu. Jadi tidak hanya dalam pakaian terbuka saja gitu, pakaian tertutup juga bisa menimbulkan pelecehan seksual. Bahkan pelecehan seksual juga tidak tertuju pada remaja ya kawan-kawan, tidak tertuju hanya pada remaja SMP, SMA, bahkan sekarang di kalangan anak-anak juga banyak yang menjadi korban seksual. Tidak hanya anak-anak juga, ibu-ibu juga yang sudah menikah, yang bahkan sekarang mah banyak terjadi pelecehan seksual itu di antara kalangan remaja sama janda-janda. Ya, itu kata aku mah, kalau kata aku itu sih, kalau menurut aku mah. Kamu mau nanya apa lagi sama aku? Ya sih, ntar dulu, saya pikir-pikir dulu. Boleh. Aku mau ini nih, mau sedikit menceritakan gitu ya, menceritakan kisah gitu. Kayak kisah yang menjerumus ke seksual gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut aku nih ya, kalau misal kalian cowok-cowok gitu memperlakukan pacarnya kayak gini, misal ada yang pacaran, kan aku udah bahas ya tadi dari awal ya yang pacaran ya, kan sekarang mah pacaran tuh gak bakal langgeng kalau kita gak ngasih ke perawanan kita, atau misal gak nurutis Maunya laki-laki ya seperti itu. Kan banyak ya kan ya lelaki seperti itu, yang lelaki bejat gitu, banyak banget gitu. Bahkan maaf saya sedikit memotong, tidak semua. Iya, saya tidak tahu. Saya tahu tidak semua, tapi kan ini hanya ada dari 100% itu mungkin 70% lah ya. Dari 100% itu kebanyakannya 70% lelaki yang banyak yang sangat bejat kayak gitu, yang memaksa untuk pacarnya yang harus foto porno kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kemarin aja aku lihat di TikTok gitu, ada yang meninggal anaknya, anak perempuan usia 18 tahun, gak tahu 18 tahun, gak tahu beberapa tahun gitu, pokoknya udah remaja, yang mati dibunuh oleh ibunya karena dia itu memamerkan bodinya di sosmed asalnya. Iya, karena itu yang aku tahu gitu, yang udah aku yang aku cari tahu gitu. Jadi si cewek itu dipintain begituan sama pacarnya, dan pacarnya itu tidak bertanggung jawab dan tidak amanah gitu. Jadi si cowok itu di awalnya tuh bakal ngomong kayak gini, aku mau minta pap kayak gini, nanti aku janji deh gak bakal sebarin gitu. Nah itu tuh hanya pengalihan gitu guys. Nanti dimana kalau kita melakukan kesalahan kayak setitik aja melakukan kesalahan, pasti dia akan menyebar, akan apa sih namanya? Menyebarkan aibnya. Bukan. Apa tuh? Kayak apa ya? Mengancam. Ya, kan bakal mengancam gitu, mengancam. Kalau kamu kayak gini-gini, atau kayak si ceweknya mau putus atau si cowoknya gak mau putus, nah kan diancam tuh kan. Ya udah, kalau kamu mau putus dari aku sebar nih foto bugil kamu. Dan nah itu sampai kayak si ibunya tuh, keluarganya tuh pada tahu, dan akhirnya si anaknya itu meninggal, disiksa gitu ya, dipukul saminnya. Gimana tuh tanggapan kamu? Kamu kan sebagai cowok gitu kan, tanggapan kamu dalam masalah seperti itu kayak gimana? Tapi sih menurut tanggapan saya, tidak semua laki-laki seperti itu, karena gimana ya, tergantung hawa nafsunya sih menurut saya. Iya sih. Kalau hawa nafsunya tinggi, pasti bakal minta yang aneh-aneh seperti yang tadi kamu katakan. Iya sih, benar juga sih. Ya mungkin pembahasan kita cukup di sini saja ya. Ya. Karena apa ya? Karena ya kalau diteruskan nanti Gak bakal ada habisnya, karena pelecehan seksual itu terjadi di mana-mana, banyak kasusnya. Iya, jadi gak akan ada beresnya gitu. Kalau misal sekarang beres
besoknya tuh bakal ada lagi. Jadi gak di ruang lingkup kita aja gitu, jadi di seluruh Indonesia itu banyak sekali pelecehan seksual juga, bahkan dalam beberapa jam saja gitu di luar kota banyak sekali gitu. Tidak hanya tapi sih kebanyakannya itu tidak terkamera gitu, tidak masuk berita, padahal kan banyak sekali gitu. Setiap 1 jam satu kalinya itu pasti ada berita kayak banyak sih pelecehan seksual, contohnya kayak Sapira kan, tahu ya. Rebecca. Iya tahu, aku yang Rebecca tahu ya. Sapira juga ada. Oke guys, cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kata yang terbelit-belit, mohon dimaafkan. Karena ini channel pertama kami ya guys. Jadi Mudah-mudahan kami sukses. Amin ya Allah. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Bye bye. See you.